Pov. Sheldon. Pagi ini, setelah suamiku berangkat syuting, aku bersama Mama berencana untuk mengantar Kak Ronald ke bandara. Namun kakakku menolaknya. Ronald, nanti berangkat jam berapa? Biar Mama sama Sheldon antar kamu sampai ke bandara, ya, ucap Mama. Wajahnya bahkan sudah tampak mendung. Mungkin terlalu memikirkan bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan sulung kebanggaannya. Ya, Kak Ronald adalah anak kebanggaan Mama. Bagaimana aku selalu melihat binar matanya Mama saat bercerita tentang putra satu-satunya itu kepada semua teman-temannya. Tidak usah repot-repot, Ma. Ronald bukan anak kecil lagi. Mama di rumah saja, tidak perlu antar Ronald. Nanti takutnya, pas aku berangkat, Mama nangis lagi. Kan malah repot, jadinya. Bagaimanapun, aku menjadi tidak tega setiap melihat tangisan Mama, jawab kakakku. Mama janji, gak akan nangis waktu itu kan, Mama nangisnya cuma satu kali, pas keberangkatan kamu yang pertama. Gak tega saja, karena waktu itu, kayaknya kamu masih kecil, tiba-tiba harus pisah sama Mama. Setelah itu kan, Mama sudah gak pernah nangis lagi. Boleh, ya, ngantar sampai bandara. Mama masih ngeyel, ingin ikut sampai ke bandara. Gak nangis, tapi pingsan, jauh lebih repot, Ma. Nanti yang ada malah Ronald harus pulang lagi, nganterin Mama ke rumah, kayak waktu dulu itu, jawab Kak Ronald. Apa yang dikatakan Kak Ronald memang ada benarnya. Mama pernah pingsan di bandara, ketika mengantar Kak Ronald untuk bertugas. Tapi waktu itu, Kak Ronald bukan bertugas di Kalimantan, melainkan mendapatkan tugas ke Papua, untuk menangani sebuah daerah yang sedang terjadi konflik. Bahkan setelah kepergian kakakku, Mama pun jatuh sakit, karena setiap hari selalu menonton berita di TV tentang konflik di daerah itu, di mana kakakku juga sedang bertugas di sana. Hampir setiap hari Mama menangis. Apalagi Kak Ronald juga susah untuk dihubungi lewat telepon. Katanya di sana tidak ada jaringan. Mama mogok makan, asam lambungnya naik, dan harus dirawat di rumah sakit. Sampai seperti itu, cinta ibu kepada anaknya. Tapi kan waktu itu, Mama pingsannya karena kamu mau ke Papua, sekarang kan cuma ke Kalimantan, Mama yakin, Mama nggak bakalan pingsan, deh, ucap Mama. Sudah, Mama jangan ngeyel. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Ronald yakin, Ronald akan baik-baik saja, karena doa Mama selalu menyertai. Kak Ronald, jika sudah bilang, tidak, jangan harap akan berubah menjadi, iya. Dia cenderung tegas, dan keras kepala. Mama pun memilih diam, mendengar jawaban yang keluar dari mulut kakakku itu. Mungkin dia menyadari, seperti apapun usahanya, akan sia-sia, karena kakakku sudah menolaknya. Shell, jangan lupa pesan kakak. Hati-hati. Kalau mau pergi, bilang sama suamimu, agar dia menghubungi bodyguard itu. Malik bilang dia sudah dapat bodyguard, tinggal telepon, jika sewaktu-waktu membutuhkan. Kakakku berbicara sambil melakukan olahraga ringan. Kayaknya kakak berlebihan, deh. Aku gak apa-apa, Kak. Kemarin saja, aku fashion show diantar ibunya Mas Malik, juga aman-aman saja, jawabku. Terus terang aku merasa risih, jika nantinya saat kemana-mana harus dikawal oleh seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Serasa tidak punya kebebasan. Aku tidak mau. Kamu itu masih kecil, anak ingusan, anak kemarin sore. Belum tahu apa-apa. Kakak lebih tahu dari kamu. Dan satu lagi,
Kakak tidak suka dibantah. Kak Ronald menghentikan aktivitasnya. Matanya menatapku dengan sedikit tajam. Aku membuang mukaku, takut bertemu tatap dengan mata itu. Dengar tidak, telinga kamu? Atau kamu berani menentang kakak? Lanjutnya. Iya, deh. Maaf. Aku janji, gak akan kemana-mana. Kakak bisa memantauku dari sana, nantinya. Tak ingin berdebat dengan Kak Ronald, kuiakan saja kata-katanya, agar dia segera menutup mulutnya. Kak Ronald kembali lagi mengangkat besi-besi itu. Semakin lama, semakin besar saja besi yang diangkatnya. Tapi dia terlihat begitu menikmati aktivitas itu. Hingga keringatnya bercucuran, membasahi tubuhnya. Kali ini rambut gondrongnya diikat di belakang. Jadi tampak lebih rapi. Sebenarnya aku sudah berkali-kali mengingatkan untuk memotong rambut. Namun dia menolaknya. Alasannya adalah tuntutan penyamaran. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kamu masih belum berani membuka ponselmu? Tanya Kak Ronald lagi. Aku hanya menggelengkan kepalaku, takut salah ucap. Ya, sejak kejadian di restoran itu, memang aku hanya berani membuka ponsel yang khusus untuk berinteraksi dengan keluarga. Itu pun jika ada telepon dari suami, atau dari ibu, atau mama. Selebihnya aku masih cenderung menghindar. Aku sedang menghindari berselancar di dunia maya. Buka, lihatlah. Hitung-hitung untuk melatih mental kamu, agar bisa lebih kuat lagi. Jika ada yang menyerang, balas. Jangan diam saja, biar tidak ngelunjak. Kamu tidak sendirian. Kamu punya kakak, punya suami, punya papa, punya mama. Selama kamu tidak bersalah, kamu tidak usah takut. Jangan cengeng, jangan mau diinjak-injak. Kamu itu istri publik figur. Harus kuat, menghadapi apapun itu. Iya, Kak, jangan khawatir, jawabku. Diteguknya segelas besar air putih hangat, hingga tandas tak bersisa. Aku juga tidak tahu, apakah aku bersalah atau tidak. Menerima seorang lelaki untuk menjadi suamiku, di mana dia masih terikat kontrak, dengan berbagai aturan yang cukup ketat. Mungkin memang pernikahan ini tergesa. Ya, semuanya terjadi begitu saja, tanpa kami berencana. Hingga hari-hariku menjadi rumit seperti ini. Akhirnya, Kak Ronald pun berangkat, menggendong tas ransel besar, diiringi dengan tangisan mama. Drama yang pasti selalu berulang di setiap keberangkatan kakakku ke tempat tugasnya. Jangan lupa, kalau ada cuti, pulanglah. Mama sebenarnya merasa berat melepaskanmu. Kamu jangan terlalu dekat-dekat dengan bahaya. Kamu anak lelaki mama satu-satunya. Suara mama bercampur isak tangis. Mama terlihat begitu nelangsa. Dia berkali-kali mengusap pipinya. Berkali-kali pula cairan bening itu lolos begitu saja dari pelupuk matanya. Mama jangan khawatir, Ronald akan baik-baik saja. Ronald cuma ke Kalimantan, bukannya mau ke Libanon. Coba deh, sesekali Mama melihat peta. Jarak kita hanya beberapa centi, di situ, jawab kakakku, berusaha menenangkan Mama. Dipeluknya dengan erat, tubuh wanita yang telah melahirkannya itu. Kemudian, dia membungkukkan tubuh jangkungnya, mencium pipi Mama berulang kali. Kulihat, mata kakakku juga sedikit memerah. Setiap melihat drama seperti itu, aku pun selalu ikut menangis. Terbayang masa-masa kecil kami yang indah dan penuh gelak tawa. Sebenarnya aku juga merasa berat melepaskan kepergian kakakku. Namun mau bagaimana lagi? Itulah jalan yang dipilih oleh kakakku.
Jalan yang penuh tantangan, katanya. Ingat pesan kakak. Jaga diri baik-baik. Jika ada apa-apa, ngomong sama kakak. Jangan sungkan, jangan segan. Sesibuk apapun, kakak akan berusaha untuk meluangkan waktu buat kamu. Kakak sayang sama kamu. Kamu adalah adik kakak satu-satunya. Kamu harus bahagia. Bahkan lelaki dengan postur gagah ini, matanya bahkan berkaca-kaca. Dia memelukku begitu lama. Menciumku berulang kali, seolah-olah aku adalah anak kecil. Padahal umur kami hanya selisih 3 tahun. Itu artinya umurnya dengan suamiku hanya selisih 1 tahun. Namun kakakku terlihat lebih dewasa dari umurnya. Mungkin karena efek dari tempaan di tempat kerjanya. Dia tumbuh menjadi laki-laki matang, dengan seluruh jiwa dan raganya. Setelah kepergian Kak Ronald, rumah menjadi kembali sepi. Apalagi saat ini aku sama sekali tidak punya aktivitas. Shalin, boleh mama tanya sama kamu? Tanya mama. Ada apa, Ma? Aku balik bertanya. Pas di restoran, tiba-tiba kamu kok bisa diserang Lily? Memangnya sebelumnya kalian pernah ketemu, sampai dia bisa mengenalimu? Mama menatapku dengan serius. Sudah beberapa kali ketemu, Ma. Terakhir pas Shalin ikut Mas Malik pemotretan, pas pulang dari Bali itu. Waktu itu, Lily memergoki kami, jawabku. Kamu harus hati-hati. Perempuan kalau lagi jatuh cinta, bisa gelap mata. Apalagi Lily punya pasukan, yaitu penggemar halunya sinetron mereka. Jangan remehkan pesan kakakmu tadi. Ingat, selalu waspada dimanapun kamu berada. Sebaiknya memang kamu jangan bepergian dulu. Tunda dulu pekerjaan kamu. Toh kamu juga punya suami yang selalu memberimu nafkah lebih. Lebih baik kamu di rumah saja, melayani suamimu, belajar menjadi istri yang baik. Mama berucap dengan serius. Iya, Ma. Nasihat mama akan selalu aku ingat, jawabku. Mama tidak tahu, bahwa di rumah tanpa aktivitas itu sangatlah membosankan. Jika aku di rumah terus, bisa jadi akun media sosialku akan tenggelam, karena aku tidak akan punya bahan untuk kuunggah. Rasanya tidak mungkin juga, jika setiap hari aku hanya akan mengunggah kutipan-kutipan surat, atau hadits-hadits, atau kata-kata mutiara. Kadang follower juga butuh penyegaran yang memanjakan mata. Ya sudah, mama mau tidur siang. Semalam gak bisa tidur, gara-gara mikirin kakak kamu. Sebenarnya, mama sudah minta sama kakak kamu, untuk mengajukan pindah tugas, yang dekat-dekat sini, tapi entahlah, bisa atau tidak. Dari dulu cuma iya-iya saja, tapi kenyataannya masih di sana terus. Kamu juga istirahatlah, biar nanti kalau suamimu pulang, kamu sudah fit. Jangan banyak pikiran. Kulihat punggungnya semakin menjauh, dan hilang di balik pintu. Mama, wanita yang masih terlihat mempesona di usianya yang sudah tidak muda lagi. Masih belum berani membuka ponselmu. Buka, lihatlah. Hitung-hitung untuk melatih mental kamu, agar bisa lebih kuat lagi. Jika ada yang menyerang, lawan. Jangan diam saja, biar tidak ngelunjak. Kamu tidak sendirian. Kamu punya kakak. Kamu punya suami, kamu punya. Ingatanku melayang pada kata-kata yang diucapkan oleh kakakku, sebelum dia berangkat tadi pagi. Akhirnya, setelah sholat maghrib aku pun menyentuh kembali benda berbentuk persegi panjang ini, yang beberapa hari ini sengaja kuabaikan. Ternyata, kolom komentarku sudah dipenuhi oleh para haters. Bahkan pengikutku yang tadinya menyukaiku, juga ada beberapa yang menyatakan kekecewaannya,
atas perilakuku. Di sini aku menyadari bahwa pasangan halu antara Mas Malik dan Lily sudah membuat mereka, para penggemar sinetron itu begitu terbawa suasana. Mereka sepertinya tidak bisa menerima jika ternyata di dunia nyata Mas Malik berpasangan dengan orang lain. Kubaca komentar demi komentar, dengan pelupuk mata yang kian memanas, dan dengan bibir bergetar. Semakin ke bawah, komentar-komentar itu pun semakin parah. Ada satu akun yang sangat parah, sampai menyuruhku untuk menenggara UN, dan menyuruhku untuk gantung diri. Sepertinya dia sakit jiwa. Atau dia sedang sengaja untuk membuatku agar sakit jiwa. Ingin aku membalas serangan itu, namun aku takut dibuli lebih banyak orang lagi. Aku pun terisak pilu. Tidak bisa lagi kutahan tangisku. Hingga suamiku pulang, dan mendapati isak tangisku. Ternyata suamiku memberi sebuah kejutan. Sebuah kalung berlian, ada dalam genggamannya, dan berpindah ke leherku dengan begitu manis. Perlakuannya, sedikit membuatku lupa dengan tangisku tadi. "Suamimu, mana?" tanya Mama, saat aku hendak ke dapur. "Sedang mandi, Ma, mungkin sebentar lagi selesai." "Ada apa, Ma?" jawabku. "Ya sudah, siapkan makan malamnya, layani dia dengan baik. Dia pastinya lelah, bekerja tidak mengenal waktu. Mama mau pergi kondangan sama Papa. Mungkin pulangnya larut malam. Kalau kalian ingin pulang ke rumah orang tuanya Malik, jangan lupa, nanti pintunya dikunci. Taruh kunci di tempat biasanya." Mama sepertinya sudah siap untuk berangkat. Dia sudah berdandan cantik, memakai gamis warna putih, dengan kerudung yang senada. "Iya, Ma. Mas Malik memang tadi mengajak ke sana," jawabku. "Ya sudah, Mama berangkat dulu. Papa kamu sudah nungguin di depan." Kuperhatikan dengan jelas, langkahnya yang semakin ke depan, kemudian menutup pintu utama dari luar. Suara mobil pun terdengar pergi keluar dari halaman. Setelah selesai menyiapkan makan malam, aku pun masuk ke kamar, berharap suamiku sudah selesai membersihkan badannya. Namun ternyata dia justru membuatku tercengang. Bagaimana mungkin, dia bukannya mandi, namun justru tertidur di bak mandi. Bahkan dengkurannya bisa kudengar dengan jelas. Malam ini kutemui fakta baru. Ternyata orang yang menikahiku 3 bulan yang lalu itu, bisa tertidur dimanapun, dalam situasi seperti apapun. Setelah melalui drama yang membuatku berdecak kesal, akhirnya sesosok laki-laki dengan rambut basah dan bertelanjang dada itu pun keluar dari kamar mandi, sembari mengelap ketiaknya dengan handuk kecil. Hanya ada lilitan handuk berwarna biru, yang melingkar di perutnya, menutupi bawah pusarnya, hingga di atas lutut. Deretan lekuk otot-otot di perutnya, yang menyerupai bentuk roti sobek 6 kotak pun, terpampang dengan sangat nyata, memanjakan mata. Dadanya juga terlihat kokoh, meski masih ada bekas-bekas lebam. Tak sadar, aku pun menelan saliva. Hingga akhirnya aku lebih memilih untuk menyibukkan diriku, berpura-pura memilihkan pakaian ganti, untuk suami rahasiaku itu. Jangan sampai dia menyadari bahwa aku sedang terpesona dengan semua yang ada padanya. Bisa jatuh harga diriku. Dan penggerbekan ini pun terjadi. Di mana, momennya bisa begitu pas, saat kami tengah berduaan di dalam kamar, dan suamiku yang belum berpakaian. Pintu yang tidak kukunci pun mereka buka. Jangan tanyakan, bagaimana perasaanku saat ini. Mungkin wajahku sudah terlihat sangat pias. "Mohon maaf, Non Shalin, kami lancang masuk sampai ke sini," ucap laki-laki setengah baya, berkacamata. Beliau adalah Pak RT,
di sini. Aku hanya mengangguk dengan kaku. Ingin menjawab, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Sebuah kejadian yang sangat tidak kuinginkan. Jadi benar, toh, ini Mas Satria yang setiap hari ada di TV itu? Ucap Pak RT dengan nada terkejut, begitu mendapati keberadaan suamiku. Suamiku yang belum berpakaian pun gegas keluar dari kamar. Diulurkan tangan kanannya, menyalami Pak RT dan beberapa pemuda itu. Suamiku bahkan membungkukkan tubuh jangkungnya. Dia menunjukkan sikap yang begitu sopan, meski dengan anak-anak muda yang usianya di bawahnya. Benar-benar akting yang sempurna. Saat berjabat tangan, mereka bahkan tercengang, menatap sosok laki-laki yang hanya berlilit handuk itu. Mohon maaf, bapak-bapak, kita berbicara di ruang tamu saja. Mohon yang membawa ponsel untuk tidak menyalakan kameranya, ya. Saya mohon dengan sangat, oke. Suamiku berbicara dengan sopan dan terlihat begitu tenang. Dia sepertinya menyadari betul, bahwa mulut yang manis jauh lebih menguatkan, untuk dipakai dalam keadaan terdesak seperti ini. Aktor yang pintar. Dia lebih mengedepankan otak, daripada ototnya. Mereka pun mengikuti langkah suamiku, dengan wajah-wajah yang ekspresinya sulit untuk dijabarkan. Mereka yang tadinya memasang wajah tersulut emosi, mendadak seperti api yang tersiram hujan. Sayang, tolong ambilkan bajuku. Sama surat nikah kita, sekalian. Ucap suamiku, sambil mengulaskan senyuman yang lebar. Seperti sedang tidak terjadi apapun. Padahal jantungku saat ini terasa begitu bertalu. Aku pun mengambil apa yang dipesankan oleh suamiku, kemudian membawanya ke ruang tamu, dengan tangan gemetar. Sini, sayang. Duduk di samping Mas. Jangan berdiri di situ, nanti malah jadinya kayak patung manekin yang dipajang di toko baju. Bahkan di saat genting seperti ini, dia masih mengajakku bercanda, mengundang senyum orang-orang yang ada. Tangannya menepuk sofa yang ada di sebelahnya, sambil terus menatapku dengan penuh cinta. Bak terhipnotis, aku pun menuruti perintahnya. Ternyata sikap tenangnya sudah menular hingga ke pikiranku. Ya, aku sudah sedikit lebih tenang, karena sepertinya suamiku berhasil memegang kendali, dan menguasai keadaan. Tolong, pakaikan baju aku, ya, pintanya. Lagi-lagi aku menuruti kata-katanya. Dia menundukkan kepalanya ke arahku. Dan dengan segera, aku memakaikan kaos itu ke tubuh atletisnya. Terima kasih, ya, ucapnya, setelah kaos berhasil melekat di badannya. Aku hanya tersenyum kecil, menanggapinya. Mohon maaf, Non Shalin. Maksud kedatangan kami ke sini, bukan untuk menggerebek atau apapun istilahnya. Kami datang, karena dorongan dari warga. Saya sebagai ketua RT sebenarnya merasa tidak enak. Tapi berhubung adanya desakan dari warga, maka terpaksa saya masuk rumah ini. Saya tidak ingin nantinya dicap sebagai ketua RT yang pilih kasih. Semuanya saya perlakukan sama. Jika kedapatan ada perempuan yang membawa laki-laki ke rumah, maka akan berurusan dengan warga. Pak RT berbicara dengan bijak, diikuti oleh anggukan beberapa anak muda itu. Ya, aku menyadari benar, bahwa mereka tidaklah salah. Mereka hanya sedang berusaha menertibkan aturan yang telah disepakati bersama. Aku memakluminya. Mohon maaf, kepada Bapak RT, dan semua warga di sini, jika saya sudah mengganggu kenyamanan kalian semua. Perkenalkan, saya Malik, di sini saya sudah menikah dengan Shalin. Ini bukti surat nikahnya. Namun saya mohon dengan sangat, kepada kalian semua, untuk tidak menyebarluaskan pernikahan kami.
Karena apa? Ini atas permintaan dari Kak Ronald, kakaknya Shelin. Dia bilang, suasananya belum memungkinkan. Kami pun hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Kak Ronald. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kak Ronald bilang, posisi Shelin sebagai istri saya saat ini justru berbahaya bagi keselamatannya jika sampai terendus oleh publik. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat kepada Bapak sekalian untuk tidak memperpanjang peristiwa malam ini. Ini surat nikah kami, mohon untuk diperiksa. Suamiku itu menyodorkan buku kecil yang berisi tentang data-data pernikahan kami. Pak RT pun memeriksanya dan mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa pemuda juga sempat memeriksa surat nikah itu. Oh, sudah menikah, ternyata. Pantas saja, Non Shelin sekarang jarang ada di rumah. Ternyata sudah memiliki suami. Jadi berita di TV itu, ternyata kebalik-balik, ya. Ya sudah, Non, kami mohon pamit, mohon maaf, sudah mengganggu. Belum juga mereka keluar dari rumahku, tiba-tiba saja, dari arah pintu sudah datang Tante Risma bersama anaknya, Renita. Mereka melangkah masuk dengan tergesa, dengan langkah tersuruk-suruk. Mana, saya mau lihat, pasangan kumpul kebo itu. Begitulah yang kudengar. Mohon maaf, Bu Risma, mereka bukan pasangan kumpul kebo, mereka sudah menikah. Ini, suaminya Non Shelin, Mas Malik, yang setiap hari kita tonton di TV. Pak RT menjawab dengan antusias. Diiringi oleh ambruknya Tante Risma dan Renita. Pingsan. Bersambung.